Jakarta tak pernah benar-benar gelap. Tapi di balik terang lampu-lampu malam, ada cerita yang tak semua mata berani lihat. Ini kisah tentang seorang anak yang baru tahu siapa ibunya, justru saat dunia terasa paling sunyi. Aku tidur di halte malam itu, bukan karena aku tersesat, tapi karena aku tidak tahu bagaimana cara pulang setelah melihat ibuku berdiri di bawah lampu jalan, mengenakan gaun yang tak pernah ia pakai di rumah. Ibuku tidak menangis waktu kutanya kenapa. Dia hanya berkata pelan, "Aku cuma ingin kamu sekolah. Itu saja." Sejak malam itu, aku melihatnya bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh, pernah bertahan, dan tetap hidup untukku. Aku tidur di bangku halte malam itu, bukan karena aku tidak tahu jalan pulang, tapi karena aku tidak tahu cara menghadapi apa yang kulihat. Jakarta tidak pernah tidur, orang bilang. Tapi kadang rasanya kota ini lebih mirip seseorang yang pura-pura tertidur agar tidak perlu menjawab pertanyaan. Lampu-lampu di Sabang menyala terang, tapi mereka tidak memberiku jawaban apapun. Pagi harinya aku pulang. Rumah masih kosong. Aku ganti baju dan pergi ke sekolah seperti biasa. Tidak mandi, tidak bicara. Di kelas, suara guru seperti gema di terowongan. Teman-temanku tertawa, bercanda, dan aku merasa seperti benda mati di tengah mereka. Ibuku baru pulang sore itu. Dia masuk pelan-pelan, menyimpan tas kecilnya di meja, lalu menatapku yang duduk di lantai ruang tamu. "Kamu nggak ke sekolah?" katanya. Aku tidak menjawab. Dia duduk di kursi, membuka sepatu hak tingginya, dan menarik napas panjang. Aku capek. Aku menatapnya, ingin bertanya, ingin marah, tapi suaraku seperti hilang. Yang keluar hanya satu kalimat, "Kenapa nggak pernah bilang?" Dia menoleh, matanya merah, tapi dia tidak pura-pura. Itu bukan tangisan untuk mengundang simpati. Itu tangisan orang yang lelah karena sudah terlalu lama menahan segalanya sendirian. "Aku mau kamu sekolah. Itu saja," katanya pelan. Aku tahu dia tidak akan menjelaskan lebih dari itu. Malam-malam berikutnya aku tidak bisa tidur. Setiap suara motor di jalan membuatku bangun. Aku mulai memperhatikan. Kadang dia pulang jam 2 pagi, kadang jam 4. Pernah aku bangun dan lihat dia duduk diam di dapur, merokok tanpa suara. Matanya kosong. Suatu malam aku duduk bersamanya. Tidak bicara, hanya duduk. Dia tawarkan rokok. Aku tolak. "Aku nggak mau kamu jadi seperti aku," katanya. "Aku juga nggak tahu aku siapa," jawabku. Dia tertawa. Suara pendek, pahit. "Ya, kita sama." Aku mulai bolos sekolah, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tidak bisa berpura-pura. Guru-guru mulai curiga, teman-temanku mulai bertanya. Aku jawab sekenanya. Aku lebih sering ke taman dekat stasiun, duduk dan melihat orang-orang lalu lalang. Di taman itu aku bertemu Pak Syahril, seorang pensiunan guru, rambutnya putih, tapi matanya tajam. Kami sering duduk di bangku yang sama. Awalnya dia tidak bicara. Lama-lama dia mulai bertanya, "Orang tuamu kerja apa?" Aku diam sejenak, lalu bilang, "Ibuku kerja malam." Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya mengangguk, lalu berkata, "Orang bekerja karena alasan, tapi hidup, itu soal pilihan." Aku tidak sepenuhnya mengerti maksudnya saat itu. Tapi kata-kata itu tinggal bersamaku. Suatu malam, ibuku tidak pulang. Aku tunggu sampai pagi. Tidak ada kabar. Telepon tidak aktif. Aku cemas. Ma, segalanya campur aduk. Pukul 11 siang, seseorang mengetuk pintu. Seorang perempuan yang tak ku kenal. Rambutnya dicat pirang. Kulitnya gelap terbakar matahari. Dia menatapku lama sebelum berkata, "Ibuku, temanmu dibawa polisi tadi malam. Razia di Mangga Besar."
Aku tidak tahu harus merasa apa. Tapi aku pergi ke kantor polisi. Bertanya. Menunggu. Melihat ibuku keluar dari sel. Matanya sembab. Pakaian rapi. Tapi rasa malu menguap seperti bau asap dari tubuhnya. Kami tidak bicara sepanjang perjalanan pulang. Hari-hari setelah itu, dia berhenti kerja. Dia hanya di rumah. Menyapu, masak, membersihkan apa yang tidak perlu dibersihkan. Tapi rumah jadi lebih sunyi dari sebelumnya. Seperti kita berdua sedang menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Suatu sore, aku temukan dia di dapur, menangis. Tidak keras, tidak histeris, hanya pelan, seperti air rembes dari retakan dinding. Aku nggak tahu harus bagaimana, katanya. Aku juga, jawabku. Aku mulai kerja paruh waktu. Jadi penjaga parkir di minimarket. Gajinya kecil, tapi aku merasa lebih hidup daripada saat aku di kelas. Malam hari, aku duduk bersama ibu di teras. Kami tidak selalu bicara, tapi aku mulai bisa melihatnya sebagai manusia. Bukan sekadar ibu, tapi perempuan yang pernah muda, pernah cinta, pernah kehilangan. Dan dalam cara yang aneh, itu membuatku merasa lebih utuh. Suatu malam, kami duduk di teras seperti biasa. Hujan baru saja reda. Bau tanah dan asap rokok bercampur di udara. Ibuku merokok pelan, matanya melihat ke jalan, tapi aku tahu pikirannya tidak di situ. Aku pernah mau bunuh diri, katanya, tanpa menoleh. Waktu kamu umur 7. Aku tidak terkejut. Entah bagaimana, aku selalu merasa hal seperti itu pernah menghampiri rumah ini, seperti angin malam yang membuka jendela diam-diam. Kenapa nggak jadi? Tanyaku. Dia menghembuskan asapnya. Lama. Kamu bangun. Kamu jalan ke dapur. Manggil aku. Tanya kenapa lampunya nggak nyala. Aku lihat kamu dan aku sadar. Aku nggak bisa pergi. Aku cuma nggak tahu bagaimana caranya hidup. Tapi aku tahu aku nggak boleh mati. Aku tidak menjawab. Tidak tahu harus bilang apa. Tapi aku geser dudukku. Lebih dekat padanya. Tangannya gemetar saat aku menggenggamnya. Dia kaget. Tapi tidak menarik diri. Kamu benci aku? Tanyanya. Aku geleng kepala. Kamu malu? Aku diam. Lalu berkata, aku takut. Dia mengangguk. Perlahan. Aku juga. Beberapa bulan kemudian, ibu dapat pekerjaan di sebuah warung makan kecil. Cuci piring, bantu masak. Gajinya tidak seberapa. Tapi dia bilang, setidaknya aku bisa pulang sore. Aku kerja lebih keras. Jadi kurir sore hari. Kadang bantu bersih-bersih malam. Kami tidak kaya. Tapi kami ada. Aku jarang lagi ke taman, tapi suatu hari aku ke sana, dan Pak Syahril masih di bangku lamanya. Rambutnya tambah putih, matanya masih tajam. Sudah tahu siapa dirimu? Tanyanya. Aku jawab, belum, tapi aku tahu siapa ibuku. Dia tertawa pendek. Itu sudah cukup buat mulai hidup. Beberapa tahun kemudian, aku lulus SMA. Tidak ada pesta. Tidak ada undangan. Hanya ibuku yang berdiri di ujung gang, membawa sepiring nasi kuning buatan sendiri dan mata yang berkaca. Maaf, ya, hadiahnya cuma ini, katanya. Aku rangkul dia. Hadiahku udah dari dulu. Dia tidak mengerti, tapi dia tidak bertanya. Waktu aku diterima kerja tetap di kantor logistik dekat Tanah Abang, ibuku menangis di dapur. Kali ini tangisan bahagia, tapi tetap sunyi, seperti biasa. Dulu aku pikir hidupku sudah habis, katanya. Tapi kamu bikin aku percaya lagi. Aku tidak jawab, karena aku tahu, dia juga bikin aku percaya, bahwa cinta bisa diam, bahwa luka bisa dibagi, dan bahwa orang bisa tetap hidup meski dunia berkali-kali coba menghancurkan mereka. Suatu malam aku berjalan di Jalan Sabang.
Sendirian. Lampu-lampu masih menyala seperti dulu. Tapi kali ini aku tidak takut. Aku lihat perempuan-perempuan berdiri di trotoar, menunggu. Aku tidak menilai mereka. Aku cuma berharap ada anak mereka yang juga sedang tumbuh, belajar melihat ibunya sebagai manusia, bukan mitos. Di bawah lampu yang berkedip, aku berhenti. Kupikir tentang ibuku. Tentang semua yang tidak pernah ia katakan, tapi selalu ia tunjukkan lewat tindakan. Nasi goreng yang masih hangat waktu aku pulang malam, baju sekolah yang selalu rapi, pelukan kaku tapi cukup. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, cinta tidak selalu datang dari tempat yang terang. Kadang cinta adalah satu-satunya cahaya yang bisa kau temukan di tengah malam yang tak pernah benar-benar gelap.